Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang rahimahullah, mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, dan kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih. Yang pada malam ini membahas tentang beberapa istilah fikih. Karena kita tahu bahwasanya di dalam ilmu fikih itu ada istilah-istilah yang tidak bisa diterjemahkan dan diartikan hanya mengandalkan pengetahuan bahasa saja. Sebagai contoh, kata-kata as-sunnah, kemudian madhub, dalam ilmu fikih maknanya sama, tetapi dalam bahasa Arab lain maknanya berbeda. Contohnya kata-kata as-sunnah, kalau kita pahami terminologinya menurut ilmu hadis, maka sunnah itu merupakan perkataan, pernyataan Rasulullah SAW. Sementara sunnah dalam bahasa Arab itu berarti adalah kebiasaan. Padahal dalam agama Islam ilmu fikih, sunnahnya dikerjakan berpahala, ditinggal tidak berdosa. Ini istilah. Begitu kata mandub. Dalam bahasa Arab secara umum mandub artinya putusan. Tapi dalam ilmu fikih mandub artinya sunnah. Makanya cukup unik kalau kita memahami istilah-istilah tersebut. Dalam hal ini kita coba beberapa istilah fikih yang kita dapatkan dalam beberapa kajian-kajian fikih kemudian. Pertama, kita dalam rangka memahami kata-kata maratibul yakin, tingkatan-tingkatan keyakinan. Karena tahu bahwasanya dalam kajian ilmu fikih kita bicara masalah-masalah yang bersifat ijtihadi. Kalau masalah ijtihadi berarti tidak sampai pada derajat yakin yang mutlak. Nah, kenapa dikatakan yakin mutlak itu? Karena yakin itu prosentasenya 100%. Seperti kita yakin bahwasanya besok pagi matahari akan terbit dari sebelah timur. Ini nggak ada kemungkinan lain. Kalau matahari nggak lagi terbit dari sebelah timur, pasti kiamat. Jadi keyakinan 100%. Karena prosentasenya 100%. Berbeda masalah yang kedua, zonni. Ini merupakan lingkup fikih pada masalah-masalah yang bersifat zonniyah ini. Bahwa zonni itu martabatnya atau derajatnya itu antara 51 sampai 99%. Bedanya tipis dengan yakin 1% saja. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih tergantung kekuatan dalil. Contohnya, kita mengatakan ketika mendung langit itu, apa kita pasti akan turun hujan? Tidak, kita katakan biasanya turun hujan. Nah, dalam fikih pun begitu, berlaku kebiasaan. Makanya dalam hukum-hukum fikih, ketika bicara persentasenya 51 sampai 99%, tergantung pada kekuatan dalil dan juga tergantung istidlal, pengambilan dalil yang dimaksud. Contohnya ada ijtihad di kalangan para ulama dalam masalah fikih yang persentasenya sampai di atas 75%. Kenapa? Dalilnya kuat. Wajah dalil juga akan kuat dengan apa yang diinginkan. Itu merupakan tingkatan keyakinan dalam ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, ada kata-kata syak. Syak itu merupakan bahasa Indonesianya ragu-ragu. Makanya persentasenya 50-50, 50%. Kalau kita ragu ngaji apa enggak, biasanya kalau ngaji gitu, acung tangan ke depan, menggerimis. Kalau gerimis, berangkat kembali lagi, ngaji. Coba nonton layar tancap, gerimis, apalagi soalnya itu kering. Kenapa? Karena ini 50-50. Tergantung bagaimana yang kita akan wajibkan itu.
Makanya kalau orang Arab bilang bainad dukhul wal insyirah, antara masuk dan keluar, itu namanya pipip. Kita langkahnya gitu, maju mundur terus. Enggak cantik tapi. Kemudian ada lagi yang paling rendah martabatnya, namanya waham. Waham ini adalah persentasenya antara 1% sampai 49%. Kenapa? Karena rojinya lebih banyak ingkar ketimbang yakin. Jadi kayak umumnya kita di bawah ragu-ragu, yang kalau bahasa itu praduga. Makanya dasar hukum kita di Indonesia ini dalam pengadilan menggunakan praduga tak bersalah. Kenapa? Ingin mengatakan tidak salah. Jadi prinsipnya praduga, kalau Sari mengatakan tidak salah. Kenapa? Karena praduga persentasenya nggak sampai 50%. Kemudian yang terakhir, yang keempat tingkatannya itu al-ingkar atau ingkar, itu menolak 0%. Lawan kata ingkar adalah yang yakin. Lawan kata waham adalah zon dan syak tengah-tengah. Ini kalau kita ingin mengukur kekuatan hukum di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, istilah ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Yaitu ibadah yang semata-mata cara dan polanya mutlak dari Allah. Contohnya ibadah mahdhah seperti yang tertuang dalam rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini semuanya bersifat mahdhah. Termasuk rentetan dari sholat diri seperti wudu juga mahdhah. Kalau mahdhah ukurannya bukan logika kita. Bagi contoh umumnya, kenapa kok orang ingin masuk Islam harus bersyahadat? Padahal persyahadatan itu cukup dengan kita pada Allah saja. Kenapa dipersaksikan? Karena bersifat mahdhah, agar bermanfaat bagi orang di sekitarnya untuk menilai orang itu. Kenapa kita sholat harus mengikuti aturan tuntunan? Seperti sholat maghrib kita harus 3 rakaat. Iseng-iseng kita rubah, gimana kalau 4 rakaat? Kenapa kayak kurang puas dengan 3? Atau karena saking tergesa-gesanya sholat 2 rakaat saja? Ini mahdhah, sudah mutlak dari Allah SWT. Begitu pula zakat, ada aturan yang baku. Puasa pun demikian. Termasuk ibadah haji bersifat mahdhah. Makanya kita ketika haji ikuti manasik yang ada. Jangan ngarang sendiri, jangan bikin aturan sendiri. Ini namanya mahdhah. Beda halnya yang ketiga, itu ibadah muamalah. Itu ibadah yang berhubungan erat dengan urusan manusia ke makhluk Allah. Nah, kalau sudah masuk pada tataran muamalah, maka tergantung kondisi yang ada pada lingkungan kita. Contohnya, menuntut ilmu itu caranya gimana? Apakah harus membaca saja? Atau kata orang, nguping saja? Atau macam-macam? Lihat bersama Rasulullah, apakah pernah Rasul mengajarkan Islam dengan menggunakan infocus? Kayak gini. Kenapa? Ternyata ini ibadah yang nuansanya muamalah. Kenapa? Ada hubungan itu dengan sama manusia. Dakwah juga muamalah. Berdagang juga muamalah. Bermasyarakat juga muamalah. Berjalan di pinggir juga muamalah. Artinya apa? Syarat dengan aturan yang berlaku pada tempat itu. Contohnya, kita hidup di Indonesia, berjalan itu di jalan raya, hendaknya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Kita pindah ke Malaysia, ke Singapura, sebelah mana? Sebelah kanan. Tuh sama-sama orang Asia, orang Melayu kok beda? Kenapa? Ada nilai muamalah ya berbeda. Prinsipnya sama. Kita kalau taat aturan Indonesia jalan sebelah kiri dapat pahala. Kenapa? Tidak mengganggu jalan orang lain. Ini kadang-kadang ada orang naik motor nyantai sore-sore di tengah-tengah pelan. Ini dosa dia secara muamalah. Kenapa? Mengganggu jalan orang
lain. Kecuali di rumahnya sendiri, terserah mau di tengah, di dalam, mau di pinggir, urusan dia sendiri. Tapi di jalan umum, apalagi jalan raya, dia harus mulazamatul yasar, selalu dari sebelah kiri. Kan peraturannya begitu. Mendahului di sebelah kanan. Di balik kita mendahului di sebelah kiri, pelan-pelan sebelah kanan. Makanya jangan kita jadikan acuan kalau kita berkendaraan di jalur pantura. Truk-truk besar itu bukan sebelah kiri mainnya, gitu. Kenapa? Karena mereka truk besar itu malas untuk nyalip-nyalip. Jadi kalau sebelah kanan kan lurus terus. Kalau sebelah kiri kan ada mobil berhenti, ada ini, ada begini. Nah, itulah kita katakan pelanggaran aturan. Itu jadi kebiasaan, maka berubah peraturannya. Dan mereka sudah ditangkap sama polisi dan sebelah kanan. Truk gandengan, mobil-mobil truk yang besar-besar, kontainer dan sebagainya. Nah, tinggal kitanya menyesuaikan dalam apa muamalah kita. Jadi muamalah ini sangat luas sekali aturannya dan juga cakupannya, karena berhubungan hak orang lain. Kemudian berikutnya dalam ibadah kita mengenal ada kata-kata rukun. Apa itu rukun? Itu sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu yang lain, dan ia menjadi penentu wujud sesuatu tersebut. Contohnya, dalam kita berwudu ada nggak rukunnya? Ada. Ada berapa rukun wudu? Tuh. Rukun wudu berapa? Bedakan antara rukun dengan anggota. Kalau a'dha'ul wudu ada 4 a'dha'nya, anggotanya. Tapi kalau rukun wudu ada 6. Kenapa? Ditambah niat di awal itu dengan tertib di akhir. Apa rukun wudu itu? Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, kedua tangan sampai siku, ketiga mengusap bagian kepala, keempat, kelima membasuh kaki, keenam tertib. Ini namanya rukun. Kenapa rukun? Karena ia bagian dari amal yang wudu itu. Iseng-iseng kita tidak terapkan rukun itu, maka batal wudu kita. Begitu dalam sholat. Yang namanya rukun, ada yang bilang 13, yang bilang 17, 18. Intinya yang namanya rukun itu bagian amalnya sholat itu sendiri. Rukun pertama apa sholat? Niat. Di mana niat posisinya? Di dalam hati. Bolehkah dilapaskan? Boleh saja untuk mengokohkan niat itu, tapi tidak menjadi syarat mutlak. Jadi kalau ada orang namanya mau sholat maghrib mengatakan usolli fardhu maghrib, ya nggak masalah. Tetapi tidak boleh jadi keharusan. Nanti dia dalam sholat tanpa usolli, Allahu Akbar, batal sholatnya, keliru. Kenapa? Hakikatnya di mana? Di dalam hati. Unsur kesengajaan. Nanti kita bahas tentang hakikat niat itu. Ini catat dalam rukun. Begitu pula tertib. Kenapa? Karena dia mengatur semua urutan-urutan itu. Makanya dalam sholat rukunnya jelas urutannya. Habis baca Fatihah baru ruku. Jangan ruku baru baca Fatihah. Habis Fatihah, habis ruku baru tidak. Jangan tidak dulu baru ruku. Makanya kalau hilang salah satu yang rukun ini, batal sholatnya. Orang sholatnya tidak pakai niat, artinya niatnya ragu-ragu, nggak ada unsur kesengajaan. Lagi jalan-jalan, dia orang sholat ikut aja, sholat apa nggak tahu. Lagi nggak ada niat, maka tidak sah sholat, batal sholat. Itu namanya rukun. Kemudian berikutnya syarat. Apa itu syarat? Karena sesuatu di luar sesuatu yang lain, dan ia menjadi pelengkap sesuatu tersebut. Contohnya, apa syarat sahnya sholat? Kita mengenal ada 5 syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau kita sholat ternyata tidak memenuhi ketentuan suci ini, sholatnya nggak batal, tapi tidak sah. Jadi bedakan antara batal dengan tidak sah. Kenapa? Sholatnya lengkap rukunnya, dari mulai niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, i'tidal,
kemudian sujud, ada dulu ada sujud, baca tasawuf akhir, kemudian salawat dan salam, itu kan rukun semua. Tetapi dia tidak dalam keadaan suci, maka sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Tidak sah. Contoh, di dalam muamalah kita ada syarat, ada rukun. Syarat orang diterima ketika mengajukan lamaran di sebuah perusahaan. Ketentuan rukunnya apa? Jadi ada ijazah, ada keterangan polisian, ada pengakuan dari RT RW umpamanya. Ternyata apa? Panti diseleksi, ditelaah, ijazahnya palsu. Walaupun lengkap ketentuan itu, ternyata apa? Tidak memenuhi persyaratan yang diterima di situ. Kira-kira perusahaan menerimanya enggak? Enggak, ditolak walaupun lengkap ketentuannya. Kenapa? Karena melanggar persyaratan. Begitu pula kita sholat lengkap rukunnya, dari mulai niat, baca Fatihah, rukuk, dan seterusnya, bagus bacaan, bagus gerakannya. Kemudian tamanina juga jalan di situ berlaku. Tapi sayangnya apa? Syaratnya tidak sempurna, maka ditolak oleh Allah. Kenapa tadi tidak bersuci? Yang kedua, syarat dalam sholat itu harus menutup aurat. Aurat itu yaitu menutup aurat yang wajib. Bagi laki-laki auratnya hanya antara pusat dan lutut saja. Bagi perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Walaupun dalam mazhab fikih terjadi perbedaan tentang bagaimana menentukan telapak tangan itu. Jumhur ulama mengatakan telapak tangan adalah yang bagian putihnya saja di depan. Jadi belakangnya bukan telapak tangan. Tapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan telapak tangan adalah sekelilingnya. Makanya ketika wanita sholat, dia sudah pakai hijab, pakai jilbab, kemudian tangan bajunya panjang, ketika sampai di sini sudah sah sholatnya, walaupun kelihatan bagian atasnya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa yang namanya orang pakai perempuan itu selain itu saja, berarti dia tutup ini. Makanya di Malaysia itu biasanya ibu-ibu kalau pakai rukuk ada semacam sarung tangan yang terbuka ininya. Apalagi kalau mereka umroh, jadi kain ihramnya itu atau ihramnya ini menutup ini semua dari terbuka. Tapi orang Indonesia ambil simpel saja. Jadi yang penting ini tertutup pergelangannya, sehingga apa? Layar tertutup ini terbuka dan juga mukanya terbuka. Ini awal bagi wanita. Kalau laki-laki ringan saja antara pusat sampai lutut. Makanya seorang laki-laki boleh sholat, sah sholatnya kalau dia hanya menggunakan celana Hawaii, celana pantai. Ini kadang-kadang ditutup cuma di bawah lutut saja. Apalagi orang dulu ada namanya celana akoid. Kenapa? Karena akoid dari kata akidah. Jadi orang yang tetap tentang akidahnya. Nah, ini kesalahan kita kadang-kadang banyak anak muda pakai celana, posternya kemana-mana. Apalagi kalau lagi pakai ihram bawa bapak, mohon maaf yang perutnya gendut, ya, pakai ihram, ternyata apa? Karena perutnya gendut di bawah pusar, ini nggak sah. Kenapa? Tidak menutup aurat. Nah, begitulah ketentuan dalam syarat tadi. Begitu pula yang namanya syarat itu harus sudah masuk waktu sholat. Jangan terlalu semangat jam 11 sholat zuhur, karena belum masuk waktu sholat. Tapi semangat jam 5:30 sudah sholat maghrib, karena belum masuk waktu maghrib. Atau sebaliknya, sholat maghrib sudah jam 7:05, kalau sudah habis masuk waktu maghrib. Nah, begini seterusnya waktu sholat jadi syarat ketentuan sahnya sholat. Begitu pula menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini dengan masuk waktu sholat ini bisa kita tentukan secara ijtihadi. Makanya mari kita singgung ketika bicara masalah kiblat itu. Jadi namanya ijtihad tidak bisa dibatalkan ijtihad yang lain. Kenapa? Disepakati awalnya kiblat ke arah sini, maka ijtihad berikutnya itu tidak bisa membatalkan ijtihad tersebut.
apalagi ketika ayat bersifat umum dan dasar-dasarnya gitu. Maka dalam hal ini kita katakan ketika ketentuan bersifat ijtihadi, tidak ada ketentuan aturan yang mutlak sifatnya. Kenapa demikian? Karena ini tidak masuk kategori yang bersifat mahdoh, yang mutlak. Makanya syarat mari kita dalam hal ini, dia di luar amaliyah itu, tapi menjadi penentu keabsahan dan kesalahan ibadah yang kita kerjakan. Ini beberapa istilah yang berhubungan dengan istilah fikih. Kemudian berikutnya yang digunakan dalam ilmu fikih kata-kata mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang di awal ketika itu mendefinisikan ilmu fikih, bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang semua perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi katakan al-ahkam asyariyah, al-amaliyah. Jadi segala hukum-hukum praktis oleh mukallaf yang bersandar pada dasar-dasar syar'i. Maka mukallaf itu orang yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama syaratnya Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Dalam istilah usul fikih, kata-kata syarat taklif ini sering disebut dengan kata-kata ahliyatul wujud. Jadi kelayakan seseorang yang mutlak untuk dimiliki. Dengan kata lain juga, disebabkannya penyebab orang itu wajib ibadah gara-gara 3 syarat. Makanya orang-orang kafir tidak wajib ibadah. Gimana kalau ada orang kafir umpamanya ikut puasa, terserah dia. Orang kafir ikut sholat, terserah dia. Orang kafir ikut Idul Fitri, terserah dia. Tidak ada nilai. Tapi bagi kita mengakui dengan ibadah mereka hukumnya haram. Kenapa? Diatur dalam aturan syariat segala-galanya. Makanya yang sering jadi polemik adalah ketika ada bentuk-bentuk ibadah mereka yang umat Islam masuk di dalamnya, ikut bersama dalam toleransi. Keliru toleransi seperti itu. Toleransi beragama pada masalah-masalah sosial saja, kehidupan masyarakat, menjaga keamanan, kebersihan lingkungan, ketentraman, hak jalan, hak memberikan makan, hak bantuan sosial. Ini adalah toleransi. Tapi untuk masalah ibadah nggak ada kata toleransi. Kata apa? Lakum dinukum waliyadi. Ini harus kita tentukan tentang batas ibadah itu apa. Kemudian balik. Kenapa balik? Karena balik itu sebagai isyarat bahwa orang itu sudah penuh memenuhi ketentuan dia layak menerima taklif itu. Kenapa orang yang balik? Tandanya kesiapan fisik dan tubuhnya siap mengemban amanat tersebut. Makanya anak-anak kecil yang belum balik, ketika mereka belajar sholat, belajar puasa, belajar berinfak, ini sifatnya adalah tarbiyah bagi dia, pelatihan. Kenapa dikatakan tarbiyah? Karena dikhawatirkan kalau tidak dibiasakan dari kecil, kalau dewasa repot. Makanya Rasul memberikan nasihat pada kita. Kata Rasul apa? Muru sibyanakum bisolat bisa di sini. Perintahkan anak-anak untuk sholat itu pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bil asri. Dan pukul dia kalau sudah umur 10 tahun enggak mau sholat. Makanya kadang-kadang kalau kita memberikan pendidikan pada anak-anak, jangan dilarang anak-anak untuk masuk masjid, masuk mushola, untuk sholat bersama. Tapi hendaknya harus ada yang mendidiknya. Gimana mendidiknya? Jangan sampai buat keributan. Makanya boleh anak-anak yang ribut di sekolah, di masjid, untuk sholat dijewer, diberi aturan sanksi, dan tidak boleh diusir. Kenapa? Melatih mereka untuk rajin ke masjid. Nah ini kenapa? Pendidikan. Dia belum balik, tapi sudah dilatih untuk taat beribadah kepada Allah SWT. Muncul pertanyaan, berpahala enggak? Berpahala enggak kira-kira? Anak-anak beribadah seperti itu. Tidak ada hitungan pahala untuk dosa, karena latihan begitu. Yang diambil adalah bagaimana menanamkan kebiasaan mentalnya,
kebiasaan dirinya agar familiar dengan tindakan perbuatan itu. Begitu pula kita biasakan anak-anak di rumah kalau pulang ketemu orang tua, ucapan salam dan cara mencium tangan. Kenapa? Melatih dia. Jangan sampai sudah dewasa salamannya ke rumah mau. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak keluarga seperti itu? Orang Muslim, anaknya udah dewasa, datang ke rumah, nggak perlu ucap salam. Boro-boro mencium tangan sama orang tua. Kenapa? Karena tidak dibiasakan sejak dini, sejak kecil. Pendidikan bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga, berakal. Kenapa berakal? Karena tadi dalam setiap ibadah seorang Muslim, baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah muamalah, sangat syarat dengan kesadaran akalnya. Kenapa? Karena kesadaran akal menunjukkan kesengajaan. Kita datang ke masjid, akal kita sadar, saya mau sholat, saya mau ngaji, saya mau ibadah. Makanya orang-orang yang ibadahnya selalu dipaksa, nggak ada nilainya. Yang ditodong, dipaksa, dan diharuskan, nggak ada nilainya. Apalagi semata-mata kesadaran dia untuk riya saja, maka nilainya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi akan menentukan tentang kesadaran ibadah kita. Itu berkaitan dengan mukallaf. Berikutnya bicara tentang dalil. Dalam hukum fikih kita ada dua macam dalil. Ada namanya dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli adalah dalil hukum yang bersifat literal. Apa itu literal? Verbal, tulisan ataupun ungkapan, dan bukan hasil pemahaman akal. Seperti nas. Nas itu Al-Quran dan As-Sunnah, itu nas. Dan juga ijma. Ijma'nya kumpulan ulama dan mereka sepakat dengan ungkapan itu. Nah kemudian nas itu merupakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan dalil nas? Karena dia merupakan firman Allah, wahyu Allah. Makanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah bedanya, kalau Al-Quran itu semua huruf dan kalimatnya itu merupakan firman Allah dan mukjizat dari Allah. Sehingga mau tidak mau kalau kita meriwayatkan Al-Quran tidak boleh diganti walaupun hanya satu huruf. Umumnya kita ganti kata-kata walladzina amanu berarti falladzina amanu, enggak boleh. Satu huruf merupakan ketentuan hukum dan wahyu dari Allah SWT. Beda dengan As-Sunnah yang merupakan ungkapan Nabi, maka hurufnya boleh diganti, yang penting maknanya tidak berubah. Makanya kalau Al-Quran periwayatannya selalu bersifat mutawatir, karena mutawatir mutlak. Allah mewahyukannya langsung dari Allah melalui Jibril ke hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung hafal dan kemudian disampaikan pada para sahabatnya, ditulis para sahabat. Sebagai bukti itu agar jangan sampai salah hurufnya, maka Rasul pun setiap bulan Ramadan dibimbing baca oleh Jibril. Makanya kita ada tradisi tadarus. Kenapa tadarus? Karena Rasul juga ditadarus oleh Jibril. Makanya sebaik-baik tadarus Al-Quran itu bukan yang baca, tetapi satu orang baca, yang lain dengerin bergiliran. Jadi lingkar begini, itu namanya tadarus. Satu orang baca satu halaman, yang lain dengerin, kalau yang salah perbaiki. Terus berikutnya gantian. Insya Allah satu malam khatam. Bisa khatam? Bisa. Kemana-mana. Dari habis tarawih sampai sahur. Ada yang kuat? Boro-boro. Kadang-kadang tadarus di masjid itu cuman awalnya itu jam 9 kita kuat suaranya. Pada jam 10 udah kedengeran lagi, pada senderan. Paling nambah makanan. Jadi ini kembali pada masalah dalil, bahwasanya dalam hal ini yang namanya dalil itu nakli itulah dalil yang sumbernya adalah nas dan ijma.
Kenapa ijma bukan dalil akli? Karena ijma tidak menggunakan kemampuan akal menganalisa. Jadi cuma ngumpulin hafalan ijma itu. Makanya ijma terjadi dalam Islam pada masa sahabat saja. Kenapa? Karena eranya masih mencakup semua masalah. Adapun ijtihad tidak sama dengan ijma. Makanya ijtihad masuk dalam kategori dalil akli, yaitu hukum yang merupakan hasil analisa akal atau logika manusia. Seperti kias. Kias adalah dalil akli. Kenapa dalil akli? Karena sifatnya menganalogikan, mencocokkan hukum yang telah berlangsung yang telah ada kepada masalah yang belum ada hukumnya, tapi ilatnya sama alasannya. Contohnya dalam kias ini, dalam Al-Quran ada ayat mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ayat itu mengisyaratkan diharamkannya kita untuk berkata kepada orang tua dan juga untuk menghardiknya. Kira-kira ada nggak ayat atau hadis Nabi yang melarang kita tidak boleh mukul orang tua? Nggak ada. Baik itu ayat ataupun sunnah Rasulullah. Tapi bagaimana hukum mukul orang tua? Menggunakan kias. Jadi berkata saja yang menyebut orang tua sudah nggak boleh, dilarang, apalagi sampai mukul orang tua. Makanya seperti katakan kiasul aula, kias yang lebih besar konsekuensi hukumnya. Ada yang kedua kias musawi, kias yang standar yang sama derajatnya. Contohnya apa? Dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ini kan alladzina ya'kuluna al-amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunin nar. Orang yang makan anak yatim dengan cara zalim, maka sungguh dia makan api dalam perutnya. Ini larangannya makan harta anak yatim. Gimana kalau kita buang harta anak yatim itu? Kita bakar anak yatim, boleh nggak? Boleh nggak? Kan kita nggak makan, tapi kita buang, kita bakar, kita binasakan, boleh nggak? Nggak boleh juga. Apa dasar hukumnya? Kias dari ayat itu. Makan nggak boleh, juga melenyapkannya nggak boleh. Maka hukumnya sama. Belajar. Berikutnya ada namanya kias yang menggunakan kias adna yang lebih ringan. Contohnya, ini menjadi ikhtilaf nanti. Allah melarang kita untuk membinasakan harta kita. Ini kata apa? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Karena wa anfiqu fisabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkan hartamu di jalan Allah, jangan kalian binasakan dengan bantuan tanganmu sendiri. Kemudian kita nggak binasakan harta itu, tapi kita belanjakan sesuatu yang bermanfaat. Nah ini larangannya apa? Membelanjakan harta tanpa yang tidak bermanfaat. Bukan berarti kita katakan ada dasar hukumnya, ada, namun menggunakan kias. Apa kiasnya? Karena tadi kalau kita binasakan, kita hancurkan manfaat itu diharamkan dalam Al-Quran, maka kita belanjakan harta bukan memberi manfaat pada kita juga haram hukum. Umpamanya beli makanan yang gak jelas, beli sesuatu yang gak dibutuhkan, ini berarti larangan. Makanya kadang ada orang ibu-ibu biasanya kalau belanja nunggu diskon. Nih Matahari lagi diskon, Jaya lagi diskon, nggak butuh dibeli juga. Akhirnya di rumahnya numpuk barang itu nggak dipakai. Kenapa? Mumpung lagi murah. Ini keliru, nggak boleh. Jadi belilah sesuatu yang kita butuhkan. Walaupun mahal, kalau butuh berkah. Contohnya, mungkin sekarang lagi musim apa ini? Rambutan. Orang lagi butuh, bagi dia makan durian umpamanya. Kan durian baru mulai turun, harganya masih mahal. Kalau emang kebutuhannya gitu, umpama ini jangan disalahkan. Kemudian itu, maka dia makan durian itu jadi hal yang berkah. Dibanding ketika yang sudah lumrah biasa, dia nggak butuh, dia beli juga. Begitulah cara kita menganalogikan permasalahan hukum dalam Islam. Makanya dengan kias.
Begitu pula ijtihad, ini menggunakan akal. Termasuk munculnya kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Seperti kaidah-kaidah usuliyah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghilangkan kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat. Ini kaidah usuliyah, tetapi itu menjadi sebuah dalil dan itu bersifat akliyah. Kemudian berikutnya bicara tentang hukum taklifi. Lagi-lagi kita sering katakan dalam hukum Islam fikih ini banyak membicarakan masalah-masalah hukum taklifi. Kenapa? Karena berhubung dengan taklif seorang manusia yang sudah mukallaf itu. Apa itu hukum taklifi? Ketentuan hukum atau kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Yang itu berhubungan dengan masalah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. 5 hukum inilah yang menjadi ketentuan tentang amal seorang mukallaf. Sholat wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa? Dasarnya jelas. Wa aqimus sholat. Wudu wajib atau sunnah? Untuk kita sholat wajib. Kenapa? Karena dasarnya kalau orang sholat tanpa wudu tidak sah sholatnya. Apa yang sunnah? Rawatib umpamanya. Sudah wajib selesai kita kerjakan sholat rawatibnya. Itu dengan sholat yang diikutkan. Nafilah juga sunnah. Ada yang sifatnya mubah, makan dasarnya mubah, tidur dasarnya mubah, bahkan nikah juga dasarnya mubah. Termasuk ucapan-ucapan selamat dasarnya mubah. Selamat tidur, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dasarnya mubah. Tetapi apa? Akan dihubungkan dengan kondisi dalam hukum watinya nanti. Dia akan bisa berubah waktu itu. Begitu pula makruh. Ini dasarnya kenapa? Karena dibenci, namun tidak berdosa. Umpamanya makan makanan yang berbau tidak sedap. Contohnya kebanyakan makan bawang putih. Bahwa akibatnya apa? Keringatnya sedap. Makanya orang-orang India, orang-orang Pakistan, Afghanistan, mereka senang sekali makan bawang putih. Bahkan di Thailand sendiri, bawang putih itu di jus di pinggir jalan itu kita bisa beli. Jadi kalau menjual jus jambu, jus melon, macam-macam. Makanya tenaganya kuat, tidak pernah masuk angin. Tapi keringatnya, rasanya, dan baunya lumayan. Ini menjadi makruh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang habis makan bawang putih jangan dekati tempat salatku. Kenapa? Rasul tidak senang kalau ada orang yang keringatnya kurang sedang dekat-dekat sama beliau. Kenapa? Karena Rasul sendiri menjaga hati. Bahkan keringatnya lebih wangi dari minyak wangi kita. Ini para sahabat mengisahkan. Nah kemudian haram jelas-jelas. Itu merupakan ketentuan yang mutlak diharam oleh Rasul. Makanya 5 hukum inilah yang senantiasa menjadi acuan dalam membahas hukum-hukum amali perbuatan seorang muslim. Maka disebut dengan namanya hukum taklifi, berhubungan dengan beban dan taklif yang didapatkan oleh seorang manusia. Kemudian yang berikutnya, ini terakhir, hukum wad'i. Apa hukum wad'i itu? Ketentuan hukum yang mensifati pelaksanaan hukum taklifi itu. Contoh umpamanya tadi masalah nikah. Nikah itu bagi sebagian besar umat manusia, umat Islam ini adalah sunnah. Kenapa? Karena mengikuti kebiasaan Rasul. Kapan itu menjadi sunnah? Lihat syaratnya, lihat sebabnya. Kalau sebabnya dia itu menikah karena memang sudah cukup umur, sudah punya kemampuan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin, maka lihat lagi syaratnya. Kira-kira dia seagama nggak dengan yang lain, dengan pasangannya. Ternyata tidak mencukupi hal itu, maka nikahnya menjadi rusak dan tidak boleh batal. Padahal awalnya punya sunnah, berubah begitu. Sholat wajib bagi kita, tapi tidak lengkap syaratnya, tidak lengkap sebabnya. Seperti tadi kita sebab itu adalah yang membuat kita wajib sholat.
maka tidak akan sempurna sholat, alias batal ataupun fasid, rusak sholat kita. Begitu seterusnya. Makanya hukum wadi ini menerangkan dan menjelaskan tentang hukum taklifi seperti sebab, syarat, sahih, fasid, batal, azimah, dan rukhsah. Nah ini mungkin nanti di akhir kita bahas panjang lebar tentang azimah dan rukhsah ini. Kenapa? Karena menjadi kebutuhan kita memahami amalia ibadah yang mahdoh kita. Sholat yang azimah nilai hukumnya seperti zuhur 4 rakaat, dia bisa berubah menjadi 2 karena rukhsah, keringanan. Muncul pertanyaan oleh sahabat ya Rasulullah, kira-kira kalau kita dalam kondisi peluang rukhsah ini, mana yang utama kita kerjakan? Azimahnya kan atau rukhsahnya? Maka Rasul mengatakan innallaha yuhibbu ayyu'ta bi adzaimihi kama yu'ta bi rukhasihi. Allah itu sangat senang untuk dilaksanakan azimahnya sebagaimana Allah juga senang dilaksanakan rukhsahnya. Artinya apa? Gak ada perbedaan, gak ada keutamaan, sama-sama tergantung kondisi. Makanya manfaat dan keutamaan kita kalau dalam perjalanan jauh lebih dari 1 kilometer, nah kita boleh menggunakan rukhsah itu. Apa rukhsahnya dalam sholat? Kita boleh mengqashar, boleh menjamak, menggabung tentunya. Sehingga yang tadinya sholat zuhur dengan asar 4 rakaat kita bisa rubah cuma 2 saja. Tapi subuh nggak ada keringanan. Subuh nanti di rumah, enggak, subuh waktu dibatasi. Karena banyak di antara kita kadang-kadang kalau pergian sudah masuk waktu subuh di kendaraan nggak bangun pun nggak mau sholat. Kenapa? Tanggung sampai rumah jam 8 nanti. Nggak ada kata tanggung. Kenapa? Karena kata Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Allah wajibkan saudara mukmin dengan aturan waktu. Jangan bikin aturan waktu sendiri. Begitulah jamaah rahimahullah tentang beberapa istilah yang akan kita banyak gunakan, kita banyak bahas dalam memahami kajian-kajian fikih ini. Saya kira itu, mungkin ada yang menyampaikan sesuatu, baik itu komentar, pertanyaan ataupun tambahan-tambahan. Saya silakan. Masalah kita kan kalau naik motor malam-malam nih jam 12 atau jam 4 pagi itu kan suka ada lampu merah masih nyala. Nah itu kalau kita langgar gimana? Apa kalau kita nungguin kan lama gitu kan, nggak ada mobil atau motor lewat, kita tunggu aja atau kita boleh? Baik, terima kasih. Kembali kita lagi bicara masalah etika dalam bermuamalah. Jadi ketika Nabi SAW mendasarkan tentang hukum muamalah ini, kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Maksudnya apa? Rasul sudah memberikan pembatas tertentu dalam hukum muamalah ini. Kenapa? Karena dikembalikan pada kebiasaan terjadi di lingkungan tersebut. Nah sekarang kita tahu bahwasanya kalau kita berjalan raya di saat sepi di atas jam 1 pokoknya sebelum subuh, ini kan jalan sepi semua. Kira-kira kalau kita lewat di perempatan atau pertigaan ada lampu atau traffic lightnya, ada lampu pengaturan lalu lintas, ketika merah kita langgar atau tidak? Ini dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Maksudnya apa? Kita tanya dasarnya, kenapa ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Karena untuk mengatur agar tertib. Nah ketika umumnya dalam kondisi yang memang tidak ada aturan itu, makanya tidak berlaku aturan tersebut dalam konteks amalan. Tetapi kalau umumnya polisi sebagai orang yang bertanggung jawab mengawasi hal itu, dia tidak melihat itu. Dia melihat apa? Bahwa ini sudah kesepakatan bersama, kesepakatan negara bahkan dunia, maka tidak ada alasan mau kosong, mau ramai dan sebagainya. Makanya dalam kesadaran kita masing-masing. Pertanyaannya lagi muncul, kira-kira kalau kita langgar berdosa atau tidak? Itu masalahnya.
Jadi kalau bicara masalah dosa itu artinya kita kembalikan kepada kebiasaan lingkungan masing-masing. Makanya kita nggak bisa memvonis, kecuali kalau memang itu niatnya mutlak dalam untuk beribadah untuk Allah, baru ada unsur dosa dan tidak. Kira-kira bagaimana mengukur dosa dalam amalan itu? Pertama, kalau kita melakukan perbuatan yang mengandung nilai zolim, ada nggak unsur zolim di situ? Kalau ada, maka berdosa. Contohnya, karena kita merasa kosong, dan sering orang merasa kosong juga, udah kan zolim berarti. Kenapa? Karena masing-masing mengganggu hak orang lain. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menyikapinya, yang paling baik bagaimana tunggu. Minimal lihat kiri kanan dulu. Kalau masih kelihatan ada orang lewat begini, berarti kita mengganggu orang. Ketika nggak ada orang, silakan jalan. Itu kalau kita bicara kezaliman. Yang kedua, peraturan tersebut itu artinya disepakati secara mutlak atau tidak. Kenapa dia muncul? Karena adanya keramaian lalu lintas. Makanya di beberapa tempat yang tidak ada keramaian itu, kan kalau di desa-desa namanya, kan banyak perempatan kan, karena dianggap tidak ramai yang tidak ada ramai lalu lintas, maka nggak dipasang lampu lampu merah, lampu hijau itu. Itu kadang-kadang di kita ini kadang suka terlambat, katanya di pendidikan buaran kan baru-baru aja, padahal sering di situ yang sudah lawan, karena yang sini nggak mau ngalah, ini nggak mau ngalah. Sekarang pun masih berlaku, padahal udah ada. Namanya kenapa? Tabiat manusianya yang tidak taat pada peraturan. Jadi begitu kondisinya tidak mutlak sifatnya, tergantung situasional dan juga kondisional. Baik, ada lagi lain? Saya mau tanya, makanya dalam sholat apakah kita boleh memejamkan mata? Kemudian yang kedua, apakah di dalam sholat dulu ya. Baik, kita pernah nyinggung dulu bagaimana cara kita membangun pembina sholat yang khusyuk. Memang cara sholat khusyuk itu kata Rasulullah dengan cara apa? Kita menghadirkan hati dan memunculkan sakinah dalam diri kita. Sehingga kalau kita sudah memiliki konsekuensi kita untuk sakinah, tenang dalam kita, maka anggota tubuh akan fokus pada yang kita akan pandang di situ. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya al-khusyuk fil wudu, kemudian wafil an-nazar dalam penglihatan. Makanya kita kalau sholat usahakan pandangan ke arah sujud kita saja. Gimana kalau kita dengan cara memejamkan mata? Perlu diingat, ada efek negatif kalau kita memejamkan mata. Di antaranya, orang memejamkan mata itu justru akan memunculkan macam-macam, bayangan macam-macam. Contohnya, kenapa kalau kita tidur belum saatnya ngantuk muncul bayangan macam-macam? Karena itu mulai memejamkan mata, padahal belum ngantuk. Hati belum mau tidur, mata kita ingin memejamkan, sulit. Kadang-kadang ada bayangan macam-macam, ada orang besar. Makanya yang diusahakan tadi khusyuk itu bukan dengan cara memejamkan mata, walaupun pada dasarnya tidak ada larangan yang bersifat mutlak. Kalau memang dia biasa begitu, silakan saja. Cuma jangan berlebihan dari awal ke akhir terus. Paling seketika pandang lagi sebagainya. Begitu Pak ya. Boleh saja menangis dalam sholat, karena Rasul pun begitu. Rasul bahkan sering terdengar detuk jantungnya itu ketika menangis atau detukannya itu saat beliau membaca beberapa ayat dalam sholat. Abu Bakar pun begitu. Bagi Abu Bakar, beliau dikenal sebagai orang yang paling cengeng. Baca satu ayat itu langsung nangis, itu Abu Bakar. Makanya ketika Rasulullah minta dalam keadaan sakit agar diganti posisinya, Aisyah mendengar itu langsung protes. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar suaranya kecil dan terdengar oleh makmum. Padahal bukan itu maksudnya. Abu Bakar itu kalau baca Al-Quran selalu menangis. Nah, untuk menutupi aibnya, kata Aisyah, jangan Abu Bakar. Kata Rasulullah, antunna
Suwahibi Yusuf. Kata Rasulullah, kalian itu memang seperti apa yang wanita itu dikatakan Nabi Yusuf tadi. Kenapa? Karena Zulaikha menutupi rasa malunya, diundang wanita yang lain. Kenapa? Untuk menutupi aibnya itu. Tapi itulah kisah Rasulullah dengan Aisyah ketika bicara masalah menggantikan posisi Rasulullah. Karena tetap Rasul mengatakan Abu Bakar untuk menjadi imam. Jadi boleh saja kita sholat dengan menangis, apalagi kalau kita sholat malam sendirian, saking khusyuk baca Al-Quran sampai tersuruh hati kita. Silahkan. Saya kira itu. Allah bisawab. Insyaallah kita sambung lagi kesempatan lain. Dan mudah-mudahan Allah biasa membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang mampu memperbaiki ibadah kita demi keikhlasan dan juga memutlakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allah biasa memberi kekuatan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min adzabil akhirah. Rabbana ighfir li sholihati a'malana wa la iman yasmin man tawaffana wa anta radin 'anil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.